Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Puspita dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0511 05186. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Dua kali ini studi kasusnya sama seperti tugas 1, tetapi perintahnya sekarang udah menggunakan Vue.js ya. Di sini diminta untuk membuat 2 halaman website. Pertama, halaman stok bahan ajar, di mana terisi ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UTP daerahnya, lokasi raknya, jumlah stok bahannya, jumlah stok safety bahan ajar, dan catatan. Di sini terdapat fitur untuk manage stok bahan ajar, lalu terdapat fitur untuk filter sort data stok. Sini pilihan ada elemen select, radio, atau checkbox. Lalu terdapat filter untuk berdasarkan UTP daerahnya ya, terus kategori mata kuliahnya. Lalu sini terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, quantity, kurang dari jumlah safety, dan jumlah stok sama dengan 0. Oke, di sini terdapat fitur sort ya. Di sini minta untuk menggunakan fitur sort juga. Terus filter dapat diri ulang atau reset. Terapkan fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu rekomen kembali. Di sini juga menampilkan implementasi different option. Diminta untuk stok berdasarkan ke daerah, baru memunculkan filter untuk kategori mata kuliahnya. Lalu di sini diminta untuk menampilkan status dari stok bahan ajar. Di sini kalau misalkan memberikan status aman dengan teks berwarna hijau apabila stok lebih dari sebarangan safety stok. Memberikan status menipis dengan simbol memberikan kesan warning ataupun teks berwarna oranye apabila stok kurang dari safety stok. Di sini ketiga, memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya, teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan membuat validasi sederhana untuk setiap data field. Ini saya telah membuat code-nya agar lebih cepat ya. Stok application.js. Sini pakai cost create application view. Nah, di sini sesuai perintah tadi, di halaman stoknya datang untuk from tambahan stok, ada kode, judul, kategori, PJJ, lokasi rak, harga, stok, dan catatan HTML-nya. Sini ada computed atau sini fitur dari Vue.js-nya ya untuk data turunannya gitu. Di sini ada kategori list untuk mau filter budget terlebih dahulu sebelum menampilkan kategori. Di sini ada code-nya, kategori list, filter, saya pakai selected UPPJJ. Ambil kategori unik stok UPJ yang dipilih. Di sini colorful di stoknya. Lalu di sini juga ada return new set filter untuk menghilangkan ada terjadi duplikat. Di sini juga untuk menampilkan data yang sudah difilter, filter data, list data di stok. Lalu di sini filter untuk UPPJJ ya, if this selected UPPJJ. Lalu di sini juga ada filter kategori jika dipilih if this selected kategori ya. Di sini juga if ya filter untuk stok menipis atau kosong, if this safety. Nah, ini data filternya. Lalu ada sorting untuk merunutkan, if sorting by judulnya, terus juga if sorting else if quantity-nya, else if untuk harganya juga. Lalu di sini ada metode reset filter. Reset filter di selected UPJJ, di selected kategori. Lalu di sini ada status teks ya. Sini item kuantitinya kalau sama dengan 0 maka returnnya kosong. Kalau else kuantitinya kurang dari item safety maka akan menampilkan returnnya itu menipis. Else if aman. Kalau di sini berarti itemnya lebih dari safety ya. Quantity itemnya seperti aman. Di sini status kelasnya, pokoknya kalau misalkan quantity sama dengan 0 danger. Kalau kurang item quantity-nya kurang dari item safety maka warning. Tapi kalau misalkan sudah sesuai item safety maka di sini ada success. Di sini untuk menambahkan add item ya, ada cost UPJJ option, this option OBB listnya, terus cost kategorinya ya, this kategori listnya. Ada tambahan membuat daftar option untuk lokasi rak, ada cost lokasi rak, ada rak 1, RI, rak A2, rak B1 dan seterusnya di sini. Lalu di sini juga ada cost value untuk menambahkan keterangannya. Nah, di sini kalau sudah menginputkan datanya, menginputkan data bahan ajarnya, ada konfirmasi teks simpan, ada konfirmasi teks batal. Kalau misalkan memang sudah sesuai, berarti pencet simpan. Kalau misalkan belum sesuai, berarti cancel teks bottomnya, pencet batal. Oh iya, di sini juga menginput ininya ya, harganya juga, cost harga input datanya, harga. Lalu juga is value untuk kuantitinya juga. Nah, di sini makanya ada if from values, small file gagal, small file wajib diisi, dan error. Ini cek ada duplikat, if this stock sum. Kalau misalkan ada terjadinya duplikat, misalkan kode mata kuliahnya sama, maka di sini ada small file gagal, terus ada keterangan kode sudah terdaftar dan error. Tapi kalau misalkan tidak terjadi ada duplikat, berarti small file muncul berhasil, data bahan ajar ditambahkan dan sukses. Nah, di sini juga ada code untuk edit item. Jadi kalau misalkan edit item yang sudah diinput tadi, ada yang mau diedit. Nah, di sini juga code-nya ya, cost UPJJ option, list project
UPJ listnya misalkan mau diganti, atau kos kategori di kategori listnya, ada atau alokasi raknya. Di sini juga misalkan mau mengedit values-nya juga, lalu harganya ya, harus cek harga inputnya, terus juga angka kuantitinya gitu kalau mau diganti. Di sini juga nanti ada konfirmasi text bottomnya, sempat perubahan. Kalau misalkan tidak ingin jadi diganti, tidak batal. Di sini nanti file if form values-nya itu software berhasil, data bahan ajar tadi diperbarui dan sukses. Di sini juga ada untuk kalau misalkan mau delete item ya, ada delete item, software-nya title yakin ini menghapus, ada text data akan dihapus, ada icon warningnya. Sini nanti ada kalau misalkan benar-benar ingin menghapusnya, ada swipe file muncul terhapus, data dihapus dan sukses. Sekarang kita runningkan saja code-nya. Kita masukkan data. Ini karena saya bukanya siang hari ya, masih ada puspita informasi bahan ajar. Nah di sini ada filter ya untuk memilih PJJ misalkan Jakarta, nanti muncul. Nah, di sini untuk memilih urutkan berdasarkan judul, atau urutkan berdasarkan jumlah, dan juga berdasarkan harga. Di sini untuk menampilkan ada check bottomnya ya, check box bottomnya. Di sini untuk menampilkan stok bahan di stok kosong. Nah di sini muncul ya mata kuliah yang pengantar akuntansi 700 menipis, terus juga judul dasar sosiologi menipis. Di sini mari kita tambahkan saja mata bahan ajarnya. Kan ada ya keterangan misalkan pada mata kuliahnya, masukin judulnya, bukunya apa. Nah contoh, terus pilih kategorinya, misalkan mata kuliah wajib, UPJJ-nya Jakarta, lokasi raknya misalkan dari A1, harganya misalkan 90.000, lalu jumlahnya misalkan sini kita 12 deh. Catatan opsionalnya buku ajar, misalkan cover baru deh, contoh cover baru gitu, catatan opsionalnya tambahkan. Nah di sini ada ya software berhasil ditambahkan, data bahan ajar ditambahkan. Nah ini terlihat ya sudah masuk. Lalu kalau misalkan ini aman karena lebih dari quantity stok amannya ya. Di sini kalau misalkan mau ngedit boleh, kalau misalkan kuantitinya kurang dari quantity safety bukan oke. Nah di sini keterangan menipis ya, berbeda. Lalu di sini kalau misalkan mau menghapusnya juga bisa. Di sini udah yakin menghapus, data pengguna masih akan dihapus seperti itu. Pada keduanya diminta untuk tracking delivery order atau DO. Di sini diminta untuk menambahkan fitur input delivery order, datanya adalah nomor DO-nya, tahun perjalanan, dan circuit number-nya. Di sini nomor DO di mana tergenerate otomatis. Kayak misalkan di sini kan DO 225001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 225002. Lalu sini diminta untuk mengisi NIM diisi secara manual, nama calon pengguna, ekspedisinya ya, ekspedisi atau ekspres dipilih pengguna berdasarkan data. Di sini berdasarkan data bahan ajar yang sudah dikasih kodenya ya. Lalu sini ada paket bahan ajar dipilih pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select yang menampilkan di laman web kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket muncul detail isi paketnya ya. Dibuat elemen select untuk memberikan informasi. Lalu sini ditambahkan local time-nya. Lalu sini ada total harga diambil daripada array objek paket harga. Ini untuk membersihkan waktu saya juga telah membuat kode terlebih dahulu ya sesuai perintah soalnya tadi. Sini datanya ada nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total. Ada computed paket terpilihnya, selected paket. Nah, di sini kita kan ada data bahan ajar. Nah, di sini paketnya ya. Nanti menampilkan paketnya, ada paket IPS dasar sama IPA dasar. Nah di sini juga tadi untuk diminta untuk menemukan auto generate number DO berikutnya. Di sini the next cost, next question, accepting like plus 1. Jadi kalau misalkan sudah diisi akan bertambah nomornya kayak seperti tadi. 001 udah ada, lalu nanti ada muncul 002. Di sini ada juga ada metode submit DO ya, validasi buat kelengkapan data. Nah di sini kalau misalkan datanya belum lengkap, belum diisi, ini ada icon warning, title data belum lengkap, terus juga ada tulisan lengkapi semua kolom diisi sebelum penyimpanan. Nah di sini juga auto generate nomor DO ketika submit. Nah ketika sudah submit datanya, nanti juga ada auto generate DO berikutnya lagi ya, cost number, number DO-nya. Di sini ada cost new data, ada NIM, nama, statusnya dalam perjalanan, ekspedisinya, ekspedisinya di sini ada pilihannya ya, ekspedisi, pengiriman listnya di sini.
Lalu di sini juga perjalanan, ada local time-nya, ada keterangan data DO dibuat dan menunggu pengiriman. Di sini ada penambahan local time. Tambahkan ke tracking list kalau misalkan data-data sudah diinput. Di sini ada causal fire akan sukses, title database disimpan, ada compare bottom, oke. Lalu di sini juga ada reset formnya juga ya. Nah, kita runningkan saja code-nya. Nah, di sini ya kita bisa ngeliat tuh ada auto generate-nya. Auto DO generate kan di sini sudah diisi ya. Dari nol dari 001. Nah, di sini langsung ada nomor DO berikutnya 002. Lalu di sini kalau misalkan kita tambahkan data baru, nah data belum lengkap ya, karena lengkapin semua kolom sudah diisi sebelum penyimpanan. Terus juga ada pilihan ekspedisinya ya, ada regular express-nya sesuai dengan data belanja ajar JS yang bisa diberikan. Terus ini ada pilihan paketnya. Misalkan memilih paket, bisa ada paket IPA dasar sama IPA dasar. Lalu sini ada keterangan waktunya juga ya, ada local time-nya juga, kita isi saja. Misalkan NIM saya, nama, misalkan saya pilih ekspedisinya yang reguler. Di sini saya pilih misalkan ada IPS dasar, saya pilih IPA dasar saja. Lalu local time-nya misalkan sekarang today. Nah, tambahkan ke DO baru. Nah, di sini ada ya, data berhasil disimpan, nomor DO-nya, terus namanya dan paketnya. Kita pencet OK. Nah, di sini ya sudah muncul. Nah, langsung di sini juga auto generate DO-nya lagi tuh 003. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau mungkin masih kurang penjelasannya, mohon maaf dan mohon bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.